banget karena bisa mewakili Jawa Timur, khususnya Dapil Jawa Timur 1 itu yang jaket. Ini jaket sebagai alma mater nih kayak anak-anak. Ini tips buat teman-teman yang mungkin tertarik dan mau daftar parlemen remaja itu adalah. Oke, semua mengikuti perintah saya. Kamera standby. Lighting standby. Audio standby. Operator standby. And 5, 4, 3, 2, 1. Halo semuanya, balik lagi di Hear Us, bisa tahu sana sini. Nah, kali ini kita akan ngobrolin sesuatu yang berbeda nih daripada sebelumnya, yaitu tentang Parlemen Remaja DPR. Nah, nggak afdol kan kalau kita ngomongin sesuatu tapi nggak sama narasumber yang merasakan hal tersebut secara langsung. Nah, kita udah datengin secara langsung nih salah satu siswa yang mewakili sekolah kita, yaitu Kak Dinda. Halo Nadine, halo semuanya. Nah, Kak Dinda sendiri ini merupakan salah satu siswa yang mewakili Dapil Jawa Timur untuk mengikuti kegiatan Parlemen Remaja DPR. Nah, gimana nih Kak kabarnya nih? Baik Nadine, Nadine sendiri gimana nih kabarnya? Baik banget. Oke. Nah, gimana nih Kak rasanya mengikuti kegiatan Parlemen Remaja nih sebelumnya? Rasanya seneng banget karena bisa mewakili Jawa Timur, khususnya Dapil Jawa Timur 1 itu yang membawai Surabaya dan Sidoarjo, dan aku jadi satu-satunya yang mewakili ke DPR RI. Itu rasanya seneng dan tantangan juga gitu. Keren. Satu-satunya nih. Nah, gimana sih kakak kan udah ikut kegiatan Parlemen Remaja DPR secara langsung nih. Nah, sebelumnya boleh ceritain nggak sih kakak itu memandang kegiatan ini tuh seperti apa? Nah, terus nanti kakak boleh ceritain perbandingannya sama sekarang ini tuh gimana? Oke. Jadi ini sebelum aku tahu secara realnya ya kayak gimana. Nah, waktu itu tuh aku lihat nih kan di parlemen remaja. Ini tuh apa sih sebenarnya? Karena orang tuh pada nyebut parlemen remaja gitu kan. Terus aku mikirnya dari kata-katanya ya, namanya parlemen gitu kan. Berarti kan wakil dari suara rakyat gitu kan. Jadi aku mikirnya, oh berarti kita trial nih, kayak coba jadi anggota DPR dengan kata title remaja gitu kan. Jadi oh mungkin aku jadi anggota DPR tapi versi mininya gitu, versi yang nggak terlalu capek dan nggak sebertanggung jawab itu. Aku mikirnya kayak gitu sih. Nah, setelah aku ikut dan aku lolos terpilih menjadi perwakilan Dapil Jawa Timur 1, itu kan aku merasakan tuh kan euforianya sebagai anggota DPR RI itu gimana. Ternyata kita agak 11-12 ya sama anggota DPR RI yang sebenarnya gitu, capeknya, terus ribetnya ngurusin ini itu, terus rapat gitu sih. Keren banget sih, berarti 11-12 nih sama Ya, anggota bisa dibilang kayak sebenarnya gitulah. nih. Oke, selanjutnya caranya nih Kak, perjalanannya kakak dari awal tertarik terus seleksi kan pasti daftar dulu terus seleksi, itu gimana sih? Awalnya ya, ini kenapa aku ikut parlemen remaja itu karena waktu kelas 9 ya, kelas 9 itu kan kelas 9 akhir lah yang mau ujian-ujian itu kita kan online nih karena COVID. Nah, aku lagi buka-buka Twitter nih kan, buka-buka Twitter, terus ada satu orang itu bikin Twitter, mengunggah sebuah utas di Twitter, itu bilang misalnya ada event nih yang bikin SMA kamu tuh lebih bermakna gitulah. Terus aku buka nih ada event-event apa aja. Ternyata di situ ada event parlemen remaja. Nah, terus di tweet itu orangnya nih bilang kayak kamu bisa merasakan menjadi anggota DPR RI gitu kan. So kayak ini seru juga nih kan untuk diikutin gitu. Akhirnya aku dalam hati tuh bilang kayak oke, nanti SMA ikut gitu, nyoba. Itu aku belum tahu tuh peraturannya apa aja. Aku pikir kayak ya udah ikut gitu. Terus ternyata sampailah ke SMA, masa SMA di kelas 10. Nah, aku kan baru ikut di kelas 12 nih kan. Banyak orang tuh yang nanya kenapa kok baru kelas 12 padahal udah taunya dari SMP. Nah, itu ada backstory-nya sebenarnya. Jadi kelas 10 itu kan lagi sibuk MPLS. Ya, betul. Terus online juga kan. Iya. Terus ya itu sibuk menyesuaikan diri dengan SMA. Terus akhirnya
lupa lah itu ada parlemen remaja. Aduh lupa itu, aku bener-bener kelas 10 nggak kepikiran parlemen remaja. Terus berlanjutlah ke kelas 11. Kelas 11 aku lagi nyantai gitu kan. Tiba-tiba aku tuh dalam hati nyeletuk gini, oh iya ada parlemen remaja gitu kan. Akhirnya aku cek lah itu Instagramnya parlemen remaja, aku cari parlemen remaja gitu kan. Ternyata waktu aku cek itu udah H-1 penutupan pendaftaran. Nah itu kok bisa pasnya kayak H-1 penutupan pendaftaran, akhirnya kayak udah nggak bisa gitu kan, karena besoknya udah ditutup, aku belum persiapan apa-apa. Akhirnya waktu gara-gara itu akhirnya aku bilang dalam hatiku sendiri, dalam diriku sendiri, ini kelas 12 harus ikut karena kesempatan terakhir nih. Karena kan parlemen remaja cuman untuk siswa-siswi SMA sederajat kan. Jadi oh ya udah nih kelas 12 harus ikut gitu. Akhirnya dari situ aku mantengin terus tuh Instagramnya parlemen remaja, webnya parlemen remaja, sampai akhirnya mereka ngepost sesuatu nih gitu kan. Wah ini kayaknya udah mau pembukaan pendaftaran nih kan. Terus akhirnya dibukalah pendaftaran itu. Nah dari pengumuman pendaftaran itu dia juga langsung mengumumkan kayak tanggal berapa sampai tanggal berapa itu proses pendaftaran sekaligus pengumpulan berkas gitu. Terus nanti tanggal berapa itu berkasnya diseleksi, terus tanggal berapa sampai tanggal berapa itu pengumumannya gitu kan. Nah terus waktu selesai diumumkan itu aku langsung lihat nih persyaratannya apa aja. Terus ternyata ada temanya juga kan. Nah setiap tahun itu tema parlemen remaja itu selalu beda, selalu berbeda sekali gitu kan. Akhirnya aku di situ baru nih lihat persyaratan parlemen remaja itu ternyata jujur ribet banget. Ya ini aku nggak bohong tapi ribet gitu. Jadi kita ada 3 kriteria penilaian untuk lolos ya. Yang pertama tuh ada penilaian CV, terus penilaian esai sama video kampanye. Nah di situ aku kan dia ada timelinenya sendiri tuh ya, tanggal berapa sampai tanggal berapa dari parlemen remajanya. Nah aku tuh bikin tanggal versiku sendiri supaya nggak mepet-mepet gitu loh ngumpulinnya. Karena pengalaman dari kakak-kakak tahun sebelumnya kata mereka ngumpulinnya jangan mepet-mepet, takutnya nggak kesubmit nih ke pusat gitu. Akhirnya aku bikin sendiri timeline versiku. Pertama kan dia langsung ngumumin nih tema besarnya untuk parlemen remaja tahun 2022 apa gitu kan. Akhirnya sudah ada temanya tentang privasi data pribadi, dataku tanggung jawabku gitu. Jadi ini berkaitan dengan undang-undang pelindungan data pribadi gitu. Aku langsung di detik itu pengumuman pembukaan pendaftaran dan lain-lain, aku langsung riset untuk esaiku. Jadi yang aku prioritaskan pertama esai, karena menurutku aku lebih butuh banyak riset itu di esainya. Nah di esainya aku riset itu kasih waktu buat aku itu 3 hari. Jadi 3 hari itu aku mengumpulkan bahan-bahan untuk riset. Nah bahan-bahan risetku ini tuh dari jurnal-jurnal, kebanyakan dari jurnal. Yang pertama pasti berlandaskan sama Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 itu udah pasti. Terus juga baca-baca draft RUU Pelindungan Data Pribadi sebagai acuanku nulis esai karena nggak boleh melenceng kan dari temanya. Terus juga yaitu tadi riset dari jurnal. Nah jurnal tuh aku ambil dari jurnal-jurnal dari universitas-universitas dalam negeri sama luar negeri juga gitu supaya lebih banyak referensinya gitu kan. Akhirnya selesailah riset sampai kepada penulisan esai. Nah penulisan esai ini aku revisi judul esai ini sampai 5 kali. Sampai 5 kali itu aku revisi judul terus. Jadi aku tuh tipeku nulis itu aku pertama nentuin topiknya mau bahas apa gitu kan. Kan sudah secara garis besar kan tentang pelindungan data pribadi. Nah aku nulis esai ini aku bikin topik yang lebih kecil lagi supaya pembahasannya bisa lebih ringan gitu. Nah aku akhirnya menentukan kalau esaiku ini mau membuat suatu program gitu. Karena esai itu kan ada yang memecahkan masalah, ada yang bikin program. Nah aku milih untuk aku bikin program aja lah gitu. Bikin program, aku bikin judulnya dulu nih, judulnya apa gitu kan. Aku lupa sih judul pertama aku apa nih. Terus judul pertama sambil aku nulis terus aku baca lagi nih tulisanku. Kok kayaknya kurang sesuai ya sama judulnya, ganti lagi. Nanti nulis lagi, ganti lagi sampai yang kelima tuh akhirnya fix judulnya itu. Jadi aku bikin suatu program namanya GESID, Gerakan Sadar Privasi Data.
gitu. Nah di dalam esainya tuh singkatnya aku menjelaskan kalau misalnya kita butuh anak muda untuk terjun langsung ke masyarakat untuk mengedukasi mereka pentingnya menjaga data diri pribadi karena itu kan bagian dari privasi orang kan gitu. Untuk esai singkatnya kayak gitu. Oke. Nah gitu. Untuk Ada video Oke. video ini jujur berat juga. Ini aku ngerjain dibantu sama teman-teman dari multimedia unsur. Itu ada Lea sama Kevin. Itu kalau nggak ada mereka kayaknya aku nggak bakal lolos gitu karena mereka yang bantuin banget. Nah itu aku mengerjakan 1 minggu lah gitu, 1 minggu mengerjakan videonya. Singkatnya videonya tuh dia punya tema sendiri. Jadi videonya tuh kalau misalnya aku jadi anggota DPR RI, apa yang bakal aku lakukan gitu. Nah di videonya aku menjelaskan itu gitu dan dibantu dengan 2 teman yang sangat keren ini gitu. Terus lanjut ke terakhir CV. Nah di CV tuh kamu ngebayangin CV tuh kayak gimana Din menurutmu? Oke, CV itu kayak biodata, terus kayak data-data, misalnya kayak alma mater kita di mana, kayak gitu sih. Oh oke. Aku awalnya juga mikir CV kayak gitu, kayak orang mau ngelamar kerja, itu kan harus ngelampirin CV. Aku mikirnya tuh kayak gitu, jadi kayak aduh ini ribet banget. Ternyata CV yang dimaksud tuh kita cuman masukin sertifikat-sertifikat yang kita punya, pengalaman-pengalaman yang kita punya, Oke. gitu. Jadi di webnya itu tuh udah ada kayak tempat ngumpulin esai, tempat ngumpulin video, sama tempat ngumpulin CV. Nah di tempat ngumpulin CV tuh ada beberapa section, berapa bagian gitu kan, dan itu harus minimal diisi 1 lah, dan maksimal diisi 5 gitu. Nah itu ada tentang prestasi akademik, terus prestasi non akademik, terus pengalaman organisasi, terus pengalaman kamu ikut pelatihan atau seminar-seminar gitu. Nah itu puji Tuhan aku ngisi semuanya tuh full 5 karena aku emang tekadnya kayak harus lolos gitu kan. Karena aku jujur aja aku kurang pede sama esaiku karena aku tuh kayak overthinking kayak ini kayaknya banyak anak-anak keren yang esainya bagus gitu. Jadi aku mantepin di CV-nya itu 4-4-nya aku isi 5 semua aku fullin gitu kan. Oke. Terus akhirnya penutupannya tuh ya, penutupan pendaftarannya, pengumpulannya itu tanggal 18 Agustus jam 9 pagi. Dan aku baru, ternyata semua melenceng dari timeline aku buat. Aku baru ngirimin itu tanggal 18 jam 6 pagi. Itu aku baru, akhirnya aku tekan tuh tanda kirim. Dan ya akhirnya aku kirim terus kayak udah berserah ke Tuhan sih kayak gimana. Nanti hasilnya ya itu berarti kehendaknya Tuhan gitu. Gitu sih. Terus pengumuman lolos seleksinya nih kapan nih? Pengumuman lolos seleksinya tuh kalau nggak salah September akhir atau ya September mau akhir lah, pertengahan ke akhir. Ini nih lucu banget nih apa pengalamannya, lucu dan mengharukan sih kalau diingat. Waktu itu pas banget tim DBL cewek itu lagi tanding. Oke. Dan kelasku tuh nggak nonton. Jadi kelasku nonton pakai LCD. Oke, proyektor itu. Iya, jadi lagi hening tuh, lagi rame-ramenya semua kan. Lagi nonton serius gitu kan. Terus akhirnya udah agak mau selesai gitu kan. Udah quarter terakhir. Aku nggak sadar udah sampai jam 12 siang. Oke. Nah, pengumumannya itu aslinya jam 9, terus akhirnya dimundurin sampai jam 12 siang kan. Sampai jam 12 siang, aku tuh udah mantengin ini loh Instagramnya Parlemen Remaja karena kan biasa mereka upload di situ, tapi mereka juga upload di webnya gitu kan. Akhirnya aku refresh terus ini kapan pengumumannya. Terus akhirnya aku udahlah gitu, nanti aja dulu. Aku nonton DBL gitu kan. Terus aku kayak apa ya, overthinking, anxiety gitu, kayak cemas. Akhirnya aku buka gini kan, lihat HP gini, WA tuh udah rame, WA. Jadi aku tuh punya grup WA yang isinya calon-calon anak-anak pendaftar yang dari Jawa Timur gitu kan. Itu mereka tiba-tiba udah selamat ya. Itu aku langsung waduh nggak berani buka ini gimana gitu kan, takut nggak lolos. Tapi kayak kalau nggak lolos ya nggak apa-apa lah, udahlah gitu kan. Terus akhirnya aku buka nih, ada yang ngirimin file dari webnya, ngirim file siapa aja yang lolos, ada yang kirim screenshotannya. Nah aku tuh mau download file PDF-nya tuh nggak bisa kan. Terus akhirnya udah aku buka yang bawah aja gitu.
Terus aku buka, aku pencet gini, ternyata ada nama aku di situ. Terus aku Keren. nanya nih sama temen sebelahku, ini nama aku nggak, beneran nggak gitu. Soalnya masih panik gitu loh, takutnya emang euforia pengen lolos gitu kan, jadi ada nama aku gitu. Ternyata nama aku beneran di situ, kayak langsung nangis. Terus Oh. semua teman-teman tuh pada nanya kan di kelas, Dinda kenapa gitu. Terus ya akhirnya mereka tahu lah kalau misalnya aku lolos parlemen remaja gitu. Keren, terharu sih. Bener-bener. Oke, selanjutnya itu kegiatannya apa sih Kak selama mengikuti parlemen remaja DPR? Selama parlemen remaja itu dari awal keberangkatan ya ini ceritanya. Nah, dari awal keberangkatan itu aku berangkat sama teman-temanku yang dari Jawa Timur. Jadi ada yang dari Madura, ada yang dari Blitar, Bojonegoro, Madiun, itu kita ngumpul di Bandara Juanda. Oke. Jadi kita berangkat ke Jakarta, terus sampai di Jakarta kita langsung berangkat ke Bogor. Jadi kita nginepnya pertama di Bogor selama 3 hari gitu. Oke. Hari pertama kita datang, kita langsung pagelaran budaya. Jadi yang Jawa Timur itu Dapil Jawa Timur itu gabung sama teman-teman dari Indonesia Timur gitu. Karena Timur dan Timur. Karena WIB kan kita waktu Indonesia Barat tuh kan. Terlalu banyak nih kalau dijadiin satu kalau pagelaran budaya. Akhirnya yang Jawa Timur dibagi ke Indonesia Timur gitu. Dan di situ kita pagelaran budaya juga pembukaan secara simbolis lah sama petingginya Sekretariat Jenderal DPR RI gitu. Terus akhirnya udah deh kayaknya kita istirahat sama di briefing gitu untuk hari setelahnya. Nah di hari kedua itu kita ada pembekalan, jadi pembekalan materi gitu dari orang-orang DPR RI-nya, dari orang-orang petinggi, pejabat-pejabatnya DPR RI. Itu mereka kasih pembekalan, misalnya DPR tuh ngapain aja tugasnya, terus apa cara mereka kerja itu gimana, terus dari jam mereka kerja, jam rapat mereka sampai rapat selesai itu kapan gitu kan. Terus sampailah ke hari selanjutnya gitu. Hari selanjutnya itu kita ada dinamika kelompok gitu. Jadi kita kayak mempererat solidaritas antar teman-teman parlemen remaja gitu kan. Sama selanjutnya kita ada salah satu rapat pertama kali kita sih sebagai anggota parlemen remaja itu ada RDPU atau rapat dengar pendapat umum. Nah itu di situ RDPU itu singkatnya kita kayak didatangkan sama ahli-ahli gitu. Waktu di tahun 2022 ini yang di Jakarta dan Bogor itu aku didatangkan guru besar dari Fakultas Ilmu Komputer UI sama web developmentnya Kemenkes yang bagian ngurusin Peduli Lindungi sama orang dari Telkomsel gitu. Jadi mereka tuh sebagai para ahlinya. Nah mereka tuh di situ nanti akan menjelaskan kalau misalnya kalau kita sebagai anggota dewan mau menyetujui undang-undang pelindungan data pribadi itu pertimbangannya ini loh, ada ini gitu. Jadi mereka menyampaikan pendapat mereka dari pandangan para ahli gitu. Setelah itu sampailah ke hari terakhir kita berada di Bogor di Wisma DPR RI. Itu kita ada kunjungan kerja gitu. Jadi selayaknya anggota DPR RI yang melaksanakan fungsi pengawasan, kita tuh ada kunjungan kerja. Nah itu dibagi, jadi kita tuh ada 3 mitra kunjungan kerja. Nah aku dapatnya ke Badan Pusat Statistik Republik Indonesia, BPS gitu, BPS RI. Ada yang ke Google dan ada yang ke Tokopedia. Nah aku dapatnya ke yang BPS. Nah itu dari pagi-pagi jam 5:30 lah, jam 5:30 tuh kita udah keluar dari Bogor. Karena kalau misalnya telat dikit aja tuh udah macetnya banget Jakarta dan Bogor. Akhirnya kita sampailah ke BPS RI. Jadi aku sampai ke BPS RI, di situ kita di BPS tuh nanya mereka mengolah data masyarakat, karena kan mereka biasa kayak survei penduduk, survei pertanian, itu kan membutuhkan nama-nama orang, KTP-nya orang, terus jenis kelamin, tanggal lahir, itu kan data-data yang penting kan, data diri pribadi mereka. Nah itu kita tanya nih cara mereka mengolah supaya nggak ada yang namanya kebocoran atau ada pencurian data atau pemanfaatan data pribadi gitu kan. Terus setelah dari BPS kita mengumpulkan data. Jadi tujuan kita kunjungan kerja itu adalah data-data dari kunjungan kerja
itu kita kumpulkan, terus kita bawa ke rapat komisi gitu. Nah, habis dari BPS kita akhirnya ke gedung DPR RI. Itu kali pertama aku menginjakan kaki di gedung DPR RI gitu, dan rasanya kayak biasanya tuh aku lihat di TV sih. Aku biasanya lihat di TV itu, wow, kok ternyata aku bisa di sini. Aku nggak percaya loh, aku di umurku yang 18 tahun aku bisa ke sini, karena aku di pikiranku tuh itu kayak orang-orang tua gitu yang bisa ke sana. Kayak ya biasalah bapak ibu dewan yang di TV-TV gitu kan yang bisa ke situ. Dan ternyata aku ke situ gitu loh. Terus akhirnya melanjutkan rapat komisi gitu kan. Melanjutkan rapat komisi. Di situ kita bahas lah apa yang kita bawa dari kunjungan kerja. Nah, itu selanjutnya seperti itu. Terus hari setelahnya itu kita ada rapat paripurna. Nah, di rapat komisi dan rapat paripurna ini di live stream di YouTube-nya DPR RI gitu. Jadi kita bener-bener harus serius gitu, nggak ada bercanda-bercanda. Dan kita sebelumnya memang di briefing gitu, di briefing kalau misalnya harus gini, harus merepresentasikan DPR RI dengan baik. Karena kita dutanya DPR RI gitu, jadi harus menggambarkan DPR RI sebaik mungkin gitu kan. Karena kan stigmanya orang-orang tentang DPR RI itu udah ya seperti yang kita tahu lah, stigmanya mereka kayak gitu. Jadi kita sebagai para pemuda ya bergerak untuk memperbaiki stigma itu gitu. Dan waktu rapat itu ya itu banyak perdebatan dari, jadi kita dibagi dari beberapa partai gitu. Kebetulan aku udah masuk ke partai yang paling besar gitu. Partai yang paling besar, fraksi yang paling besar, dan di situ ya kita ada yang namanya debat soal pendapat. Nah itu ya biasa sih, cuman memang ngelihatnya tuh kayak, wih ini kayak yang di TV-TV loh, yang bener-bener debat yang, iya euforia tuh bener-bener seorang wakil rakyat yang duduk di kursi DPR yang jujur empuk banget. Jadi aku merasakan sih ngantuk-ngantuk itu, jujur aku ngantuk ya. Ini nggak bohong, aku nggak jaga image tapi ngantuk banget, ngantuk. Terus mana di situ full AC, full wifi, terus sofanya tuh empuk banget, jadi kan PW banget kan ya. Tapi ya nggak boleh tidur gitu, nggak boleh. Kita harus menghormati rapat yang sedang terjadi, apalagi itu di live streaming gitu kan. Nggak mungkin dong kita malu-maluin Jawa Timur dengan tidur gitu sih sampai sidangnya gitu. Nah, itu tadi udah serangkaian kegiatan yang seru-seru banget pasti. Nah, hal yang paling berkesan itu apa sih Kak? Yang suka sama yang duka harus ada nih. Oh, oke. Ini dari sukanya dulu apa dukanya dulu ya? Sukanya dulu ada jadi deh. Oke, sukanya dulu. Sukanya dulu adalah aku merasa kayak perjuanganku terbayarkan sih dengan lolos parlemen remaja ini. Aku bukan merasa kayak nggak lolos terus aku kayak aduh nggak lolos kayak nyesel gitu apa enggak, tapi lolos gitu loh, kayak lolosnya aja tuh udah seneng. Itu kesannya. Terus ketemu 100, kan kita totalnya ada 132 yang lolos dari 4040 pendaftar, itu yang diterima cuma 132. Nah, aku sukanya tuh ketemu teman-teman dari 131. Jadi teman-teman dari Sabang sampai Merauke itu ada semua, dari Aceh, Papua, Kalimantan, Bangka Belitung, NTT. Itu aku ketemu mereka. Jadi aku kayak melihat mini Indonesia gitu loh waktu ketemu mereka. Sukanya sih itu, terus berkunjung ke yang tempat-tempat yang nggak sembarang orang tuh bisa lihat gitu kan, bisa masuk ke dalam, tapi aku bisa masuk gitu. Jadi itu sih sukanya itu. Terus dukanya nih Kak? Kalau dukanya itu adalah bagian ya biasa, setiap pertemuan pasti ada perpisahan gitu. Jadi dukanya itu pisah sama teman-teman ini gitu. Dan di sana tuh kita nggak gerumbul gitu lah istilahnya ya. Bahasa Jawa itu kayak gerumbul, kayak yang Jatim sama Jatim, Jakarta sama Jakarta, enggak. Kita di sana tuh bener-bener berbaur. Apalagi waktu di Jakarta kan kita tinggal di hotel kan. Nah, waktu tinggal di hotel tuh kita kayak ngumpul gitu, kita nge-GoFoodin something, terus kita beli ini, kita tuker oleh-oleh. Nah itu kayak, terus kita juga curhat-curhat gitu loh, kita di sekolah gimana, di sana tuh. Sampai ke titik kita tuh bahas, provinsi kalian tuh lagi butuh apa sih gitu. Nah kita tuh sampai di titik bahas, iya deep banget gitu, sampai kayak udah berbagi cerita gitulah. Jadi dukanya adalah pisah sama mereka dan nggak tahu lagi kapan ketemunya kan, karena udah balik lagi ke habitat masing-masing gitu. Ya
semoga ketemu sih. Amin. Oke, yang buat aku tertarik nih, ini pakai bajunya apa sih ini kok? Kayaknya beda Oke, bikin banget. kamu tertarik ya Nadine, ternyata Tertarik ya. baju ini ya. Iya. Jadi itu adalah jaket. Ini jaket sebagai alma mater nih, kayak anak-anak university gitu kan pakai alma mater gitu kan. Nah, kita Parlemen Remaja juga punya alma mater. Kita terkenal dengan biru dongkernya gitu. Jadi ini adalah jaket dari Parlemen Remaja dan pinnya juga nih yang ini itu harus banget dipakai saat kita kegiatan. Ini sebagai identitas kita gitu. Sampai kakak-kakaknya bilang tuh kayak, kan banyak nih kan yang nggak tahu Jakarta kayak gimana. Jadi mereka tuh sampai bilang harus pakai ini nih. Nanti hilang di Jakarta atau mungkin diculik, itu kan nggak lucu nih kan. Nah, jadi ini adalah atribut yang kita pakai gitu. Jadi ini jaketnya, terus yang ini itu pinnya. Nah, ini yang di atasnya aku dikasih oleh-oleh sama teman-teman dari Jogja. Ini asli dari Kesultanan Yogyakarta. Sama selempang. Ini ya selempang pada umumnya sebagai seorang duta ya, ini ada tulisannya Parlemen Remaja gitu. Oke, dari cerita-cerita tadi nih, apa yang bisa dipelajarin sama Kak Dinda? Oke. Wah, ini udah mulai agak serius ya, Bun. Serius nih. Yang bisa aku pelajarin adalah ternyata kita tuh sebagai pemuda itu penggerak bangsa loh. Jadi Indonesia tuh bukan tersusun atas peta-peta doang gitu, kayak peta dari Kalimantan, Jawa, enggak, tapi unsur di dalam Indonesia itu adalah pemuda sebagai penggeraknya, pemuda sebagai agen pertama loh yang bisa membawa perubahan untuk Indonesia. Jadi sebagai pemuda yang terjun ke Parlemen Remaja, terjun ke dunia politik, yang aku tadinya nggak suka dunia politik dan akhirnya tertarik dengan dunia politik sampai baca jurnal, sampai baca undang-undang, itu aku merasa kayak kita penting loh, semua orang tuh penting belajar berpolitik gitu. Urusan kamu mau jadi wakil rakyat, kayak mau jadi kepala daerah, mau jadi orang pemerintahan, itu urusan nanti. Oke. Yang penting kamu ngerti lah politik di negaramu tuh kayak gimana, supaya karena kita orang yang menjalankan nantinya, nggak mungkin dong bapak ibu yang di DPR terus yang menjalankan, pasti akan regenerasi terus gitu. Jadi ya kita sebagai pemuda harus bergerak untuk kebaikan negeri ini, karena kebaikan negeri ini adalah kebaikan kita juga gitu. Jadi kita sebagai para remaja harus yang menggerakkan. Iya, karena bakal ada regenerasi. Benar, Oke, benar oke. banget. Betul banget. Nah, poin plusnya ikut Parlemen Remaja Oke. DPR nih. Kalau poin plusnya ini Pasti banyak banget. banyak banget, jujur banyak banget. Seperti yang aku udah jelasin tadi, ketemu teman-teman dari Sabang sampai Merauke, terus ke Bogor dan Jakarta. Nah, ini untuk ke Bogor dan Jakartanya, Parlemen Remaja ini aku nggak mengeluarkan uang sepeser pun, nggak ada, sepeser pun aku nggak ada. Jadi dari tiket pulang pergi itu dibayarin sama Sekjen DPR RI, terus penginapan, makan apa lagi tuh kayak dikasih terus. Jadi kita nggak ada, kita sampai jujur ya, kita tuh kan setiap kegiatan pasti dikasih, setiap sesi tuh pasti dikasih kayak cemilan, kayak makanan gitu kan, kayak kue-kue ringan gitu. Itu tiap itu dikasih sampai kita tuh di dalam wisma kita ya, waktu di wisma DPR itu sampai numpuk, nggak kemakan karena banyak banget gitu. Nah, itu poin plusnya adalah kita makan terus gitu, nggak ada yang namanya kelaparan di situ. Tidak berkekurangan. Bener, tidak berkekurangan gitulah, cukup gitu. Nah, terus setelah itu selain kita nggak dibayar adalah pengalamannya sih. Pengalaman itu bener-bener poin yang plus-plus banget, karena kayak kapan lagi anak SMA bisa duduk di kursi wakil rakyat yang selama ini dilihat di TV-TV, terus yang selama ini diduduki sama orang-orang hebat gitu. Itu sih poin plusnya. Keren sih, ya banyak banget sih poin plusnya. Nah, terakhir nih Kak, tips-tips buat ikut kegiatan ini Parlemen Remaja DPR itu apa? Ini tips buat teman-teman yang mungkin tertarik dan mau daftar Parlemen Remaja, itu adalah pertama, siapin mental. Itu udah pasti, siapin mental dan pikiran. Siapin mental dan pikiran karena dua hal ini yang bakal terkuras terus habis-habisan. Antara itu saat menyiapkan pendaftaran atau bahkan sampai di sana, itu benar-benar mental dan tenaga terkuras banget.
Kalau untuk tips selanjutnya adalah saat menulis esai, membuat video dan mengisi CV itu bener-bener kasih yang terbaik apa yang kamu bisa. Kayak bener-bener udah seujung-ujungnya kamu sampai apa yang kamu bisa itu kasih di situ semua. Kalau misalnya emang bener-bener niat ikut gitu, harus bener-bener merelakan semuanya sih. Ya nggak semuanya juga, tapi harus merelakan. Kayak misalnya aku ini kan udah kelas 12 gitu. Dari ceritaku ya, aku ini udah kelas 12, udah sibuk yang namanya ujian lah, terus belajar ini itu. Apalagi ini waktu aku mengurus ini tuh zaman-zamannya mau PTS gitu kan. Nah, ini tuh jujur berat gitu kan, karena kelas 12 juga tugas tuh tiap hari tugas gitu. Jadi harus bisa membagi waktu gitu. Jadi time managementnya tuh harus baik gitu, supaya kalau mau lolos kayak kamu tuh enak gitu loh. Terus selanjutnya adalah jangan terlalu jangan terlalu berharap gitu. Oke. Jangan terlalu berharap karena semua itu sudah ada porsinya gitu. Jadi kamu keluarkan apa aja yang kamu bisa, apa yang kamu mampu. Nanti urusan lolos nggak lolos itu nanti pasti Tuhan tuh udah atur gitu. Jadi tipsnya adalah jangan lupa berdoa, banyak-banyak berdoa, banyak-banyak berbuat baik. Tapi berbuat baik jangan cuma buat lolos parlemen remaja, itu nggak boleh ya. Jadi Munafik itu, bener. Jadi banyak-banyak berdoa. Udah, aku tuh waktu parlemen remaja tuh aku nggak minta Tuhan lolos, aku mintanya Tuhan kalau misalnya Tuhan izinin ya udah, berarti itu memang kehendak Tuhan aku lolos parlemen remaja. Karena aku juga sempet ragu loh sama diriku sendiri, bisa nggak ya di kelas 12 tuh aku survive ngurusin parlemen remaja, terus ngurusin sekolah juga gitu. Jadi itu sih tips-tipsnya gitu. Oke, jadi kesimpulannya itu kayak kita lakukan segala sesuatu itu penuh, harus sampai total lah pokoknya gitu. Dan jangan lupa berdoa teman-teman, itu benar. yang penting. Yes. Nah, sekarang udah di penghujung kegiatan Wow. hari ini. Aduh, Oke. sedih banget. Nah, jangan lupa teman-teman buat share ke teman-teman semua. Tuh. Dan terima kasih sebelumnya buat Kak Dinda. Makasih Udah juga, Nadine. menceritakan semuanya. Gila, tertarik sih aku kayaknya. Mulai nih. Yang tertarik boleh loh. Langsung komen di bawah atau langsung kontak aku aja nggak apa-apa. Oke. Jangan lupa teman-teman buat like, komen kegiatan, mungkin kalian mau bahas apa lagi nih selanjutnya, dan jangan lupa share ke teman-teman semua. Dan jangan lupa subscribe buat teman-teman yang belum subscribe. Ayo, pasti belum subscribe. Ya udah, ayo cepetan tombol subscribe-nya dipencet, dan ya kalian bisa menikmati kegiatan atau video-video yang bakalan kami sajiin. Dan terima kasih semuanya. Hai.